Nah, sebelum kita mulai masuk ke materinya, aku mau nanya nih sama teman-teman. Di antara dua foto ini, menurut teman-teman, mana sih yang merupakan foto katalog? Foto yang background-nya polos kayak gini, sebelah kiri, atau foto yang pakai properti sebelah kanan? Coba, bisa di kolom chat box juga, siapa yang mau ngomong, diketik aja. Yang kata katalog itu yang mana? Yang bagian kiri, yang background-nya polos, cuman produk doang, atau yang ada propertinya? Oke, sebenarnya di antara dua foto ini, dua-duanya tuh foto katalog, teman-teman. Kenapa kok bisa kayak gitu, Kak Novi? Gitu kan ya. Karena dua foto ini tuh punya dua tujuan yang beda. Foto yang pertama itu dia punya tujuan lebih fokus ke produk yang lebih nunjukin detail produknya. Sedangkan foto yang kedua itu pakai properti yang lebih nunjukin kegunaan barangnya, gimana cara pakai produknya, dan lain-lain. Nah, emang penting banget gitu ya foto katalog buat konversi penjualan kayak gitu. Penting banget. Aku sempat research nih di miro.com. Kan sekarang zaman udah serba online, apalagi semenjak COVID ya, apa-apa online gitu. Dan foto katalog itu merupakan salah satu faktor penting untuk penjualan online. Bukan kata penjual loh, tapi kata pembeli. Karena dari miro.com dikatakan 90% pembeli online. Pembeli itu bilang faktor utama, faktor penting dari penjualan online itu adalah foto katalog itu sendiri. Nah, faktor pentingnya tuh yang kayak gimana sih yang pembeli mau? Ya, ada dua. 78% dari mereka, dari para pembeli itu pengen foto katalog, foto produk yang mereka lihat, itu foto produk yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya itu bisa jadi kayak cara pemakaiannya, waktu dipakai itu bentuknya kayak gimana, lebih ke kegunaannya, kayak gitu. Nah, terus 91% dari pembeli online itu pengen lihat foto produk waktu mereka mau beli nih, mereka udah tahu secara keseluruhan detail produknya itu kayak gimana, gitu. Nah, jadi sebenarnya dari dua kemauan para pembeli ini bisa kita jawab dari foto katalog yang di awal tadi. Foto katalog dengan background polos yang fokus ke produk buat ngejawab para pembeli yang pengen lihat produk secara keseluruhan. Dan yang kedua itu dengan properti supaya orang-orang para pembeli itu tahu, oh gini loh cara pakai produknya, oh gini loh produknya waktu dipakai. Nah, sekarang kita mulai masuk nih, gimana cara foto-foto katalog yang pertama dengan fokus ke produk. Nah, waktu kita pengen bikin foto katalog yang fokusnya ke produk, pastiin pertama teman-teman pakai background fotonya itu yang polos, jangan yang ada motif-motif, supaya waktu pembeli lihat langsung fokus ke produk. Dan pakai warna background yang kontras sama produknya. Jadi misalnya aku punya lilin di sini warnanya putih. Jangan sampai teman-teman pakai background yang warna putih juga. Takutnya warnanya jadi nabrak, jadi nyaru gitu. Jadi orang bingung ini lilinnya segede apa ya, kayak nyatu sama background kayak gitu. Terus yang kedua, sesuaikan angle fotonya. Jadi karena kita pengen ngasih lihat detail produk ke para pembeli kita, jadi pastiin kita itu ngambil foto sesuai dengan angle-nya. Jadi misalnya aku mau foto tas, tas kan ada resletingnya. Jadi jangan foto di bagian depan doang. Kalau kita mau ngasih detail resleting, cobalah kita ambil dari 45 derajat atau dari atas buat detail resletingnya. Kayak gitu. Nah, terus next, itu adalah lighting. Nah, buat lighting, teman-teman bisa taruh lighting itu di bagian samping produk. Loh, kenapa di bagian samping, Kak? Kalau di bagian samping nanti yang terang cuma sebagian. Ya nggak? Nanti bagian yang sampingnya lagi malah jadi gelap. Nah, bisa terang bagian sampingnya kanan kiri terang, bisa kalian pakai lampu kanan kiri, atau yang keempat, kalian pakai namanya reflektor. Jadi fungsinya reflektor ini dia alat buat meratakan cahaya dari sumber cahaya kamu. Jadi kalau misalnya kamu punya sumber cahaya di sebelah kanan, berarti kamu taruh reflektornya di sebelah kiri. Jadi waktu sumber cahaya dari sebelah kanan, itu bakal diratain sama reflektor sebelah kiri. Jadi sama-sama terang semua area foto kamu. Emang ngaruh banget ya reflektor. Kita lihat contohnya. Nah, ini pertama aku foto puding tanpa reflektor. Yang kedua pakai reflektor. Nih, waktu kita nggak pakai reflektor, bagian cahayanya kan dari sebelah kanan nih, bagian sini. Terus daerah tengahnya udah mulai abu. Dan bayangan dari pudingnya ini, dari produknya, ngeblok langsung hitam di sebelah kiri. Beda kalau misalnya kita pakai reflektor. Kalau pakai reflektor itu, bagian abu, yang bagian sini langsung jadi putih. Dan bagian yang blok bayangan dari produk itu langsung jadi memudar gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai reflektor, jelas orang nggak akan keganggu sama bayangan-bayangan dan pencahayaan yang nggak merata kayak gini.
gitu. Oke. Nah, reflektor tuh kayak gimana sih Kak bentuknya gitu. Nah, ini bentuk reflektor. Jadi kalau misalnya dilihat reflektor bentuknya bulat kayak gini. Ini bisa kalian cari di Shopee. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih low budget, itu kalian nggak usah beli reflektor, kalian cukup pakai yang namanya styrofoam. Bisa beli di toko fotokopi, toko buku, styrofoam lembaran. Ini juga bisa buat meratain cahaya. Nih, aku kasih contoh videonya. Aku ini waktu itu foto boba, cahaya aku dari sebelah kanan, terus aku pakai styrofoam sebagai reflektor. Lihat deh perbedaan waktu sebelum dan setelah pakai styrofoam. Ini waktu aku belum pakai styrofoamnya ya teman-teman. Nah, terus tiba-tiba dia seketika jadi cerah gitu. Nah, itu gara-gara ada styrofoam di sebelah kiri produknya. Oke, kayak gitu jelas untuk foto katalog yang fokus produk. Nah, sekarang gimana kalau misalnya buat foto katalognya yang pakai properti? Nah, kalau kalian mau pakai properti, itu yang pertama harus kalian lakuin itu gunain grid. Jadi di kamera setting kalian, kalian aktifin dulu grid. Nah, nanti aku bakal bahas di bagian belakang tentang grid itu kayak gimana. Terus yang kedua, itu pakai komponen ganjil untuk ngebantu komposisi foto kamu. Jadi ini komposisi yang paling gampang, kamu bisa pakai 3 produk utama, atau bisa juga pakai 1 produk utama dengan 2 properti. Oke, next yang ketiga, itu gunakan tangan sebagai properti. Gimana tuh maksudnya? Jadi, misalnya lagi dipakai lah barangnya, pakai propertinya tangan, gitu atau bisa juga lagi dipegang. Jadi sebagai nambahin aktivitas di foto katalog kamu. Dan yang kedua, tangan itu bisa jadi indikator ukuran buat produk kamu. Jadi orang pembeli itu bisa kebayang, oh kira-kira misalnya kamu jual botol minuman gitu ya, oh ternyata botol minuman yang kamu jual tuh ternyata ukurannya segini tangan. Jadi nggak akan waktu barangnya datang itu nggak ngecewain ekspektasi para pembeli kayak gimana tentang produk kamu. Nah yang keempat, kalau misalnya kamu jualannya tentang produk-produk pakaian, sandang, itu bisa coba buat foto katalog on model. Jadi dipakai produknya karena kan orang nggak mungkin buat nyoba produknya langsung karena pembelian secara online. Jadi bisa buat di foto dengan cara dipakai supaya orang tahu kebayang kalau produknya dipakai itu bentuknya kayak gimana. Oke. Okay? Nah, aku ada utang tadi tentang roll of ya di awal. Yang waktu kita aktifin grid, nah itu tuh untuk menerapkan yang namanya roll of third. Nah, roll of third tuh kayak gimana? Kayak gini. Jadi waktu kamu cobain aktifin grid di kamera setting kamu, nanti bagian kamera kamu itu bakal ada 9 kotak yang ukurannya sama. Nah, di 9 kotak ini ada 4 garis. 2 garis berdiri, 2 garis tidur. Nanti di setiap perpotongannya itu ada 4 titik potong yang kuning ini dan 1 kotak tengah. Nah, titik dan kotak tengah ini menjadikan area paduan dan titik panduan buat kamu menentukan penempatan produk utama kamu gitu. Nah, contohnya kayak gimana? Misalnya kayak gini. Aku punya gelas minuman di sini. Karena kan kita ada 9 kotak ya. Yang pertama aku bisa ngambil fotonya itu dari atas dengan menempatkan si gelas minuman itu di bagian kotak yang tengah. Oke. Terus aku bisa juga buat ngambil gelas minumannya ini ada di samping kiri dengan menempatkan mulut gelasnya ada di tengah titik-titik point of interest yang paling kiri. Oke, terus yang ketiga, aku juga bisa buat bikin gelas si minumannya ini ada di samping kanan dengan memotong garis lurus yang ada di sebelah kanan yang berdiri. Kenapa kok garis dipakai juga, Kak? Kenapa? Karena garis ini sebenarnya adalah penghubungan antara point of interest yang ini dan yang ini. Jadi ini bisa dijadikan sebagai area untuk menaruh produk utama kamu untuk membantu komposisi foto kamu kayak gitu. Nah, terus next, tadi ada yang tentang komponen ganjil. Aku belum sempat jelasin jelas di awal. Jadi kalau misalnya komponen ganjil, terus contoh kayak gini. Aku bisa pakai produk boba, 3 produk boba. Nah, disusun segitiga kayak gini. Atau misalnya yang kedua, aku di sini mau foto cookies. Foto cookies di sini aku pakai propertinya ada 2. Aku pakai tangan dan juga pakai piring. Nah, tangan di sini ngebantu buat properti tambahan, tapi juga buat ngebantu indikator ukuran orang jadi ngerti, oh cookies yang aku jual ternyata seukuran segitu loh di tangan. Nah, kayak gitu. Terus kenapa sih harus ganjil? Harus ganjil karena orang itu aku pernah baca tentang ketertarikan orang melihat suatu jumlah itu lebih tertarik dengan yang ganjil. Gitu. Jadi kita usahakan komponen atau properti yang kita gunakan itu jumlahnya ganjil. Oke, jadi kalau misalnya saya tarik kesimpulan tadi di bagian awal kita itu harus foto bagian
katalog foto itu bagiannya harus yang detail produk dan dengan properti. Kalau misalnya yang detail produk yang harus diperhatiin tadi tentang background-nya harus polos dan kontras, terus harus difoto dari segala arah supaya konsumen tahu, oh produk yang bakal mereka beli tuh kayak gini. Untuk lighting ditaruh di bagian samping dengan reflektor di depannya supaya cahayanya lebih merata. Terus untuk foto yang dengan properti, kalian aktifkan grid untuk membantu komposisi menggunakan komponen yang ganjil, terus dapat menggunakan tangan sebagai indikator ukuran dan juga properti, serta pakai produk untuk membantu konsumen mengerti, oh kegunaan dan juga saat produk dipakai itu bentuknya seperti apa, gitu. Sekian penjelasan buat recepet foto katalog dari aku. Oke, di sini saya akan share apa namanya, bagaimana sih cara buat orang itu membaca katalog gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke sini kita harus tahu dulu posisi e-katalog itu posisinya di mana gitu. Jadi ini sebelum sebelum orang lanjut ke CS, contohnya di sini CS, dia akan nanya deal konfirmasi orderan, dia pasti akan masuk ke katalog dulu. Nah, dari katalog itu dia akan menemukan barang yang dia mau. Nah, artinya ketika dia masuk ke katalog, itu kita pastikan menampilkan semenarik mungkin sampai dia menemukan apa yang dia mau, baru habis itu dia lanjut ke CS. Berarti PR kita bagaimana caranya orang itu nggak berhenti melihat katalog sampai dia menemukan apa yang dia mau. Nah, jadi dari sini saya akan share sedikit beberapa tips untuk menyusun tata letak visualnya yang ada di katalog. Oke, next. Jadi kalau misalnya bicara katalog, itu mungkin rata-rata itu isinya kalau susunan foto, susunan dari objek, ditambah permainan warna dan tulisan. Tapi bagaimana sih cara orang dapat atensi penuh ke katalog tersebut? Pertanyaannya adalah itu. Nah, dari sini kita harus paham dulu cara orang membaca visual. Jadi yang pertama itu kita harus menghindari mata audiens capek duluan. Kalau di bahasa desainnya kita kasih namanya white space. Jadi menghindari persepsi orang ketika baca produk itu udah capek duluan ngelihatnya, udah nggak mau baca lagi. Nah, ini biasanya terjadi karena adanya posisi tumpang tindih antara tulisan, penggabungan, headline, foto, sama isi. Jadi di sini kita pun sebagai apa namanya, sebagai yang audiens yang mau lihat, itu pun kita udah capek duluan lihatnya, ngerasa kayak apa namanya, oh ini terlalu banyak yang harus dibaca gitu. Makanya kita harus memisahkan, kita harus ngasih space di sudut dari gambar setiap kanvas objek kita yang mau akan kita desain. Contoh di sini kan ada headline. Tapi headline harus ada jarak antara sudut samping kiri kanannya. Dan kedua, antara headline dengan sub headline-nya, antara judul dengan apa namanya, dengan subjudulnya, itu juga kita harus memberikan namanya jarak juga. Dan per poin-poin di bawah penjelasan produk itu kita harus kalau bisa per paragraf itu cuma satu poin aja, satu poin di produk Anda. Setelah itu baru dilanjutkan ke poin selanjutnya. Begitu juga jarak antara headline dengan objeknya, dengan foto katalognya. Jadi tumpang tindih itu menyebabkan pembacanya tidak fokus. Nah, contoh yang ini saya ambil katalognya Jafra. Kalau kita ambil ritme cara orang baca, ini adalah objeknya. Produk, produk itu adalah objek. Dia akan lihat ke produk dulu, tapi dia nggak akan pay attention lama ke produk, dia akan langsung lanjut ke headline-nya. Headline-nya itu memang akan main ada copywriting, tapi kita fokusin kalau di visual, itu kita bikin headline itu sebesar mungkin. Karena itu adalah headline yang akan menarik orang untuk membaca isi kontennya. Setelah itu baru kita tambahkan subjudulnya di sini, contoh yang kita highlight-nya. Baru habis itu isi. Kalau misalnya di headline kita gagal memasukkan headline dengan menarik, memaparkan headline, otomatis orang nggak akan masuk ke isi. Makanya biasanya kalau kita lihat konten-konten Instagram, pada page depannya pasti headline itu yang paling besar untuk ngehook orang, supaya kebaca intinya. Nah, habis itu di antara jarak-jarak isi pun, per poinnya pun dikasih juga jarak sama orangnya.
di sini. Nah, yang ini adalah poin-poin pokok dari orang ngebaca konten dari si katalog tersebut. Oke, ini adalah poin pertama tadi, gimana caranya orang nggak capek duluan ketika ngebuka katalog. Nah, poin kedua adalah kontrol mata audiens. Jadi desain grafis itu bukan kita nyuruh orang menginterpretasikan sesuka mereka hasil karya desainnya kita. Tapi desain grafis itu adalah kita mengarahkan orang untuk berpikir seperti apa mengenai produknya kita. Nah, makanya di sini ada hierarki visual dari katalog Jafra ini adalah objek, habis itu dikasih headline, habis itu dikasih subheading, baru masuk ke isinya. Setelah itu baru dikasih ke bawah itu satu lagi namanya call to action-nya. Jadi objeknya jadi orang akan lihat objek, habis itu headline, dan setelah itu baru ke sub, dia akan cari subnya, poin-poin pokok yang mau dia baca. Setelah itu baru kalau dia dapat judul yang menarik lagi di subnya, baru dia akan melihat isi dari konten tersebut. Nah, contohnya ini contohnya adalah bed hierarki visual pada penampilan kata produk. Contohnya di sini saya ambil contoh di internet. Di sini dia memang ngasih headline dan dia juga kasih subnya. Tapi pas penyampaian poin-poin dari produknya itu dia nggak mengkelompokkan spesifikasi dari headline yang dia kasih. Jadi alhasil di sini ketika orang sudah baca sampai sini hanya sampai setengah, itu dia akan ke bawah, nggak akan lanjut lagi karena matanya udah capek duluan untuk melihat. Makanya untuk ngatasinnya kita kasih di sini headline-nya, habis itu subheadline, habis itu informasinya kita pecah jadi pokok-pokok yang menarik, habis itu kita bagi. Nah, jadi nanti terserah mereka mau carinya apa, nanti mereka kliknya pada poin yang mana nanti. Mereka tertariknya pada poin yang mana. Kita nggak tahu orang bakalan tertarik sama produk kita tuh di fitur yang mananya. Makanya tugas kita per poin itu menjabarkan dan menempatkan poin itu agar gampang ditemukan. Kalau misalnya rapat seperti ini, itu orang akan susah menemukan poin yang dia mau karena dia udah capek duluan ngebaca. Contohnya lagi di sini kayak stock for sale. Kalau misalnya udah biasa lihat Tokopedia sama Lazada, Tokopedia, Shopee, hal-hal yang menampilkan katalog, itu pasti di sini dia produk, habis itu nama produknya dan ringkasan dari produknya, dan habis itu di sini harganya. Habis itu setelah itu baru orang bakal ngeklik. Nah, begitu juga kalau misalnya kita nampilin katalognya. Katalog itu kita memang harus merangkum pokok-pokok dari isi produk bisnisnya kita tersebut. Oke, next yang kayak gini juga ritual di sini juga penampilan pokok-pokoknya di brosur ini dia menyusun bagaimana semenarik mungkin ini produk, ini deskripsi, ada jarak dan ada ruang. Jadi kita ngelihatnya pun jadi enak, harmonis gitu. Begitu juga seterusnya di deretan produknya dan di sini headline-nya. Oke, next. Nah, setelah itu kita lanjut ke penempatan warna. Nah, ketika kita nyusun katalog di katalog produk, itu kita harus memperhatikan warna. Memang warna-warni itu menarik, tapi ketika kita berhubungan dengan desain grafis untuk menyampaikan komunikasi ke orang, kita cuma cukup ambil 2-3 warna, maksimal 3 pun udah cukup banget untuk menyusun katalog produk kita. Contoh yang di sini di color palette yang ini itu mereka cuma main dua warna, putih dan hitam. Setelah itu ditambah objek produknya. Nah, kenapa sih mereka ambil hitam sama putih? Yang diincar sama warna ini adalah kontrasnya. Jika kontrasnya terang, maka tulisannya itu harus gelap. Tujuannya balik lagi supaya dibaca, ditemukan, gitu. Nah, balik ke sini. Kalau misalnya teknisnya itu seperti ini, kalau kita bagi di sini, itu di sini ada namanya warna background, warna base background. Jadi ini jadi warna utamanya first.
Nah, yang kedua itu ada yang namanya warna secondary. Kalau di bagian sini itu secondary-nya warnanya putih. Hanya memadukan warna yang background pertama dengan yang warna putih. Kalau yang di bagian kedua, itu saya memainkan cuma 3 warna. Warna first-nya ini, dan warna secondary-nya untuk tulisan. Jadi warna secondary itu yang pastikan kontras dari yang warna pertama agar bisa dibaca. Dan yang ketiga adalah itu namanya warna warna accent. Warna aksen ini adalah jika memang ada nih hal-hal kecil yang mau disorot di desain tersebut, itu kita tambahkan namanya warna aksen. Kalau biasa dipakai kalau untuk di konten, orang makainya itu namanya untuk call to action. Memang warnanya beda sendiri agar orang ngelihat poinnya. Mungkin kita taruh harga di sana, kita mungkin taruh klik beli sekarang, atau apa himbauan kita kepada orang. Maka memang warnanya harus berbeda sedikit agar di spot sama orang. Kayak gitu. Nah, tapi dari teknik apa sih bang, kok sebagai owner tahu? Jadi kayak gini, eh, kita kan nanti pada akhirnya walaupun kita bikin sendiri ataupun kita menggunakan jasa apa namanya pekerja kreatif, kita sebagai owner kita harus setidaknya harus ngerti standarnya seperti apa. Jadi agar penilaian kita tuh tidak apa namanya subjektif kepada hasil yang kita dapat, tapi lebih objektif. Karena ujung-ujungnya katalog yang kita order itu atau yang kita buat itu akan kita lihatkan ke calon pelanggannya kita. Nah, di bagian ending ini, apa sih yang membuat katalog itu autentik? Nah, sebenarnya cuma satu sebenarnya yang bikin sebuah katalog atau sebuah desain itu berbeda dari yang lainnya. Itu adalah purpose, tujuan dari si ownernya tadi, ownernya sendiri. Jadi gini, ketika si owner mau membriefing si pekerja kreatif atau mau bikin hasil karyanya sendiri, si owner harus tahu dia itu bakalan bikin desain ini untuk siapa. Dia bakalan jepret foto ini untuk siapa. Jadi tujuan yang jelas akan menghasilkan apa namanya karya yang jelas juga nantinya. Contoh, contoh, contoh saya mau bikin apa namanya saya mau bikin desain saya mau foto foto produk untuk kosmetik yang punya apa skincare-nya bagaimana untuk cantik. Ketika cuma bilang cantik, kata cantik itu ngambang. Cantik itu nanti ada lagi pecahannya. Cantik untuk ibu usia 30 tahun ke atas kah, cantik untuk usia 20 tahun ke atas kah, atau cantik untuk 15 tahun ke atas kah. Habis itu nanti dipilah lagi, cantiknya bagaimana? Yang glowing kah? Yang cantik yang anti-aging kah? Ketika briefing ini jelas, dan kita sampaikan contohnya ke fotografer, fotografer juga tahu akan eksekusinya gimana. Kalau misalnya kita bilang cantik untuk orang yang glowing, fotografer juga akan memaksimalkan apa namanya glowingnya tersebut, supaya akan menyampaikan, supaya nanti pas diperlihatkan konsumen melihat secara nyata bahwa produknya kayak gitu. Jadi memang purpose-nya dulu, tujuan dari komunikasinya dulu harus di-clear-kan sebelum akhirnya kita membuat sebuah karya. Nah, contoh di sini saya dapat posternya Adira di depan pintunya. Saya lihat Adira ini kan dia launching aplikasi. Aplikasinya itu tempat membaca Adira aku namanya. Nah, dia mau mengkomunikasikan bahwa aplikasinya ini bisa digunakan oleh semua orang loh, gitu loh. Walaupun itu dari semua kalangan bisa menggunakan aplikasinya. Makanya Adira memilih model dari fotografernya itu adalah nenek-nenek. Kenapa? Karena kasta tergaptek di generasi kita itu kan di pikiran orang adalah di usia nenek-nenek gitu. Nah, makanya dia ngambil. Jadi komunikasi yang sampai ke orang adalah walaupun nenek-nenek tapi dia tetap bisa pakai loh aplikasinya Adira. Dia bisa tetap bayar cicilan loh di Adira. Gitu gampang banget. Gampang bangetnya itu jadi lebih general. Tapi ketika contohnya Adira memakai foto anak muda, yang ketangkap sama orang, itu foto justru komunikasinya itu diberikan kepada bahwa Adira itu ramah terhadap milenial. Tapi untuk yang lainnya, itu mereka tetap akan kesulitan. Nah, makanya purpose-nya itu harus ditentukan dulu kepada siapa kita akan berbicara.
Oke, next. Oke, cukup sekian presentasi pendek dari saya. Nanti kalau juga ada kolom pertanyaan, kita bisa lanjut ke sesi pertanyaan.